Aku, Arjuna, tak tertandingi di dunia. Hari ini adalah kompetisi warisan puncak langit. Siapapun yang bisa mengalahkan muridku, Bima, dialah yang akan menjadi penguasa baru yang memimpin wilayah timur dan barat. Siapa yang berani naik ke atas panggung? Aku. Bayu cuma tukang bersih-bersih di puncak langit. Butuh bertahun-tahun baru bisa kuasai satu jurus. Dia sama sekali tidak punya kemampuan. Berani-beraninya menantang Bima yang sudah menguasai 3 jurus dengan sempurna. Dia cari malu sendiri. Ayo pasang taruhan. Bayu odds 1/100. Bima odds 2/1. Silakan pilih sesuai selera kalian. Pasang taruhan untuk menang atau kalah. Bima. Bima. Aku juga pasang. Aku pasang Bayu. 10.000 kai. Kamu gila. Berani-beraninya kamu pasang Bayu? Bayu pasti menang. Kemarin aku lihat Bayu ditunggangi oleh Bos Kirana selama setengah hari. Ternyata Bos Kirana pernah melatih Bayu. Pantasan dia berani menantang Bima. Aku mau pasang Bayu. Ini siapa sih Bos Kirana ini? Kamu baru naik gunung, jadi tidak tahu. Bos Kirana adalah legenda di puncak langit kita. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Yang kita tahu hanya dia akan membimbing orang lain dengan cara bermain. Dan orang-orang yang dibimbingnya semuanya menjadi bintang yang bersinar terang di puncak langit. Kami juga pasang Bayu. Konyol, aku, pemimpin puncak langit, secara langsung melatih pelindung kiri Bima. Masa iya dia tidak bisa mengalahkan Bayu yang diajar oleh seorang gadis kecil? Aku tambah taruhan untuk Bima 15 juta. Taruhan ditutup. Pertandingan dimulai. Pertandingan selesai, Bayu menang. 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 Pemimpin Arjuna. Kamu payah ya. Mengajar bertahun-tahun kalah sama instruktur Kirana cuma sehari. Papa Mama Kirana pasti cantik tampan. Kali ini apapun yang terjadi aku harus menemui mereka. Tunggu. Kau gadis liar ini sebenarnya punya kemampuan apa? Biar aku lihat. Aku mau cari Papa Mama. Nggak ada waktu main sama kamu. Rasakan jurus Gunung Tai menindih. Pemuncak Arjuna sudah menguasai 6 jurus sekaligus. Instruktur Kirana kali ini bahaya. Paman terlalu jelek. Kirana nggak mau main sama kamu. Kayaknya terlalu keras. Lain kali dikurangi. Mau kemana? Puncak langit ini tingginya 10.000 meter. Kalau jatuh bisa hancur lebur. Paman, aku mau cari Papa Mama. Dan Bos ayam bakar Yenda. Legenda puncak langit ini semuanya bohong. Minta Tetua Wang jadi pelatih kita. Tuan Wang mana cukup? Di puncak langit, bahkan seorang tukang sapu bisa menguasai berbagai sekte besar. Kalau kita tidak bisa mengundang seorang ahli dari puncak langit untuk jadi pelatih kita, keluarga Aditya kita akan dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Cuma kamu yang percaya omong kosong ini. Yuer lihat ke langit kayaknya ada anak jatuh. Puncak langit setinggi ini mana mungkin ada yang jatuh. Ini beneran ada yang jatuh. Anak ini jatuh dan membuat lubang sebesar ini. Jangan-jangan dia dari atas. Puncak langit? Masa sih? Puncak langit itu tingginya luar biasa. Jatuh dari sana pasti sudah hancur lebur. Kurasa ini cuma tipuan. aku lapar sekali. Nih. Ambil. Nak, siapa namamu? Apa kamu turun dari puncak langit? Terima kasih, kakek. Gerakannya cepat sekali. Dia pasti ada hubungannya dengan puncak langit. Kirana, di rumah kakek ada ayam panggang setumpuk loh. Mau makan? Kirana mau cari ayah dan ibu. Kirana, gimana kalau habis makan, kakek bantu cari bersama? Setuju? Sepakat. Kamu adalah harapan terakhir keluarga Wijaya.
Kepala berat kaki ringan. Keseimbanganmu buruk. Bagus. Arif Wijaya. Urat sarafmu sudah putus semua. Kau seperti kayu lapuk. Wajar saja keluarga istrimu memandang rendah padamu. Kau cari susah sendiri. Tidak peduli seberapa sulit dan lelah, aku akan tetap berlatih. Aku harus membawa pulang Kirana dan Melati dengan cara yang terhormat. Dasar orang tak berguna. Jangan buang-buang waktu, Tetua Wangsa Putra. Tetua Wangsa Putra adalah murid luar aliran cahaya, jagoan terkenal di Barataya. Begitu kepala keluarga kembali, dia akan segera menggantikan posisi instruktur di keluarga Aditya. Posisi instruktur ini menyangkut hidup matinya keluarga Aditya. Tidak boleh sembarangan. Kepala keluarga pasti punya pertimbangannya sendiri. Pertimbangan? Masih mikir apa lagi? Pemilihan 4 keluarga besar akan segera dimulai. Kalau ditunda lagi, keluarga kita akan jadi yang terendah. Kita akan kehilangan sumber daya, benar-benar terpuruk. Hormat pada kepala keluarga. Posisi instruktur keluarga Aditya sudah ada calonnya. Kepala keluarga, apakah Anda bermaksud menunjuk Tetua Wira untuk menjadi instruktur kita? Instruktur kita adalah dia. Hah? Apa? Gadis kecil itu terasa akrab. Kepala keluarga, posisi instruktur menyangkut hidup matinya keluarga. Dia cuma anak kecil, berapa umurnya? Dia bisa ilmu bela diri. Dia bisa mengajar. Bagaimana bisa seenaknya seperti ini? Dia cuma anak kecil, jangan marah-marah padanya. Diam. Aditya, dasar orang tak berguna, berani-beraninya kau membelanya. Kakek, mereka berisik sekali. Diam semua. Apa? Sekarang kalian meragukan keputusanku? Kami tidak berani. Hanya saja, kalau kepala keluarga asal tunjuk orang jadi instruktur, haruskah kami terima begitu saja? Diam. Mulai hari ini, Kirana adalah instruktur baru keluarga Aditya. Semua orang harus mengikuti perintahnya. Ini... Kakek, instruktur itu apa? Katanya mau makan enak. Anak liar dari mana ini? Berani-beraninya jadi instruktur di keluarga Aditya. Pergi dari sini. Awas. Waktu itu memang terlalu keras. Kali ini pelan-pelan saja. Lebih pelan lagi. Rene Fatwa ini adalah... Tuan Aditya, Anda juga sudah lihat. Kalau bukan karena kakak Fajar, terlalu kuat tenaganya, sehingga 2 batu pemberat itu bertabrakan dan hancur, gadis kecil ini sudah lama tewas. 2 batu pemberat saling bertabrakan, hingga hancur berkeping-keping seperti ini. Ini jelas akibat tenaga dalam yang sangat kuat. Tampaknya ini tidak sederhana. Jangan serang anak itu. Aditya, dengan kemampuanmu yang payah ini, berani-beraninya menghalangiku. Hentikan. Jangan bersikap tidak sopan kepada instruktur. Tuan Aditya, atas dasar apa dia bisa jadi instruktur kami? Aku tidak terima. Benar, kami juga tidak terima. Kami juga tidak terima. Aku juga tidak terima. Kakek, aku cuma mau makan enak. Aku tidak pernah bilang mau jadi instruktur apapun. Dengar kata kakek. Kamu hanya perlu membuat mereka benar-benar tunduk. Nanti, tuan-tuan, mau makan apapun bisa diantar sampai ke depanmu. Benarkah? Lebih enak dari ini? Tentu saja. Tapi, kompetisi besar wilayah barat sudah dekat. Asal kamu bisa melatih mereka dan meraih peringkat 3 besar di antara 4 keluarga besar. Mau makan apapun, kamu bisa makan. Tuan Aditya, jangan Tuan. Kompetisi besar wilayah barat. Kalau keluarga Aditya kami jadi yang terakhir, benar-benar akan merosot. Tugas seberat ini bagaimana bisa diserahkan kepada gadis liar berambut pirang yang asal-usulnya tidak jelas ini? Sudahlah. Tuan Aditya pasti punya pertimbangannya sendiri. Yang penting bisa membela keluarga Aditya. Jadi instruktur atau tidak, apa bedanya? Tidak bisa Tetua Wira. Ini terlalu merendahkan Anda. Tidak apa-apa. Kali ini keluarga Aditya. Kalau bisa meraih peringkat dan tetap bertahan, siapapun yang jadi instruktur apa bedanya?
Tidak bisa. Tetua Wira, kecuali gadis kecil ini, kemampuan melatihnya lebih hebat dari Anda. Kalau tidak, atas dasar apa dia bisa jadi instruktur? Kalian orang dewasa ini benar-benar berisik. Bukannya cuma mengajar orang, aku akan ajari satu orang untuk kalian lihat. Bukannya selesai begitu saja. Kalian yang hebat-hebat ini aku tidak mau. Kamu tadi yang membelaku, jadi kamu saja. Aku? Cuma butuh latihan bersamaku 3 hari. 3 hari kemudian tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu bilang 3 hari lagi tidak ada yang bisa mengalahkan si pecundang ini? Kamu tahu siapa dia? Istri dan keluarganya sendiri merusak meridiannya. Mereka menculik anak dan istrinya. Si pecundang ini seumur hidup tidak mungkin bisa latihan bela diri lagi. Bahkan ayahnya sendiri sebagai kepala keluarga sudah menyerah padanya. Kamu bilang, dia bisa mengalahkan kita dalam 3 hari? Itu lelucon yang sangat konyol. Aku tidak percaya. Asalkan aku berusaha keras, aku pasti bisa latihan bela diri lagi. Kalau begitu, Aditya, kamu latihan yang baik dengan Kirana. 3 hari lagi. Kita lihat hasilnya. Ayah, aku tidak mau. Baik. Si Playboy Aditya ini kuberikan padamu. Kalian ikut aku. Aku ingin melihat 3 hari lagi bagaimana kayu busuk ini bisa bertunas. Tetua Wangsa Putra, Tetua Wangsa Putra. Aku juga ingin belajar ilmu bela diri, Tetua Wangsa Putra. Tenang, Kirana akan mengajarimu sesuatu yang lebih baik. Nak, seluruh meridianmu sudah putus. Sekarang di dunia ini, selain Kirana, sepertinya tidak ada lagi yang bisa mengajarimu. Ayah, dengan belajar darinya, aku benar-benar bisa latihan bela diri lagi, bisa pergi ke keluarga Liu, dan membawa kembali anak dan istriku. Dia juga sedang mencari keluarganya. Instruktur Kirana, kalau begitu Aditya, serahkan padamu. Ayo. Ayah. Aduh. Asalkan bisa membuatku latihan bela diri lagi, aku mau melakukan apapun. Jika kian-kian masih ada, seharusnya sebesar gadis kecil ini ya. Ambil jarum ini. Aku kira apa? Cuma jarum biasa. Jarum ini. Kok berat sekali? Oh iya, Paman lupa. Kamu belum pernah ke puncak langit. Aku ganti dengan yang lebih ringan saja. Baik. Yang ini. Jarum ini Sebenarnya beratnya berapa? tidak berat. 800 kati. Kalau begitu, Yang tadi? Juga ringan, 2000 kati. 2. 2000 kati? Masa bisa diangkat? Aku tidak cuma bisa mengangkatnya. Aku tidak hanya bisa mengangkatnya, aku juga bisa seperti ini. Wah. Ini batu basal 1000 tahun. Kamu cuma pakai sebatang jarum lalu menusuknya dalam ke batu. Belum selesai. Ya ampun. Guru. Kalau aku sudah bisa menguasai ini. Sampai level ini berarti aku sudah lulus. Aku akan latih. Aku pasti akan latih. Jarum dan benang ini. Sangat berat. Oh, kukira latihan yang hebat apam. Ternyata cuma menjahit kutang. Cewek kecil ya cewek kecil, cuman bisa mikirin makan dan pakaian. Apalagi yang dia paham. Orang gagal ya tetap orang gagal. Jarum kecil aja nggak bisa pegang dengan stabil. Masih berhayal bisa mengalahkan kami 3 hari lagi.
Menurut Tinku, 3 hari lagi, kalau kamu bisa menyelesaikan kutang ini, sudah hebat. Pergi. Jangan buang waktu di sini. Aditya, kamu harus semangat. Kirana sedang menunggumu. Jangan sampai menyerah. Paman, saatnya ganti jarum panjang. Paman, jangan buru-buru. Hanya setelah kamu benar-benar menyelesaikan kutang ini, baru bisa dianggap pemula. Aku akan menyatukan kembali keluargaku. Bahkan mati sekalipun, aku tak boleh menyerah. Kirana, aku nggak kuat lagi. Kamu sudah lama menganggur, tapi hatimu selalu teguh. Kalau gitu coba sekali lagi. Baik. Cian, tunggu ayah. Kirana, hebat. Aku juga berhasil menembus batu Xuanwu. Aditya, kamu hebat. Pakailah kutang ini. Dalam 3 hari, jangan dilepas tanpa perintahku. Apa? Kamu suruh aku pria dewasa pakai kutang? Kok kutang ini berat banget? Berapa kilonya sih? Bahan kutang ini terbuat dari besi murni berusia 1000 tahun, beratnya 1000 kati. Makan, BAB, tidur kamu harus pakai. Tanpa izinku, jangan dilepas. Sembunyiin apa kutang sejelek itu? Aduh, Malu banget. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga Aditya, kenapa Bapak datang? Hormat pada kepala keluarga. Kepala keluarga. Di bawah bimbingan Tetua Wang, hanya dalam 3 hari, di antara kami, bahkan adik seperguruan Aditya yang paling lemah. Mengalami peningkatan yang sangat besar. Dan adik-adik seperguruan lainnya, kemampuan mereka juga meningkat pesat. Ini semua berkat kerja keras para murid. Cuma tidak tahu bagaimana latihan si gadis kecil ini. Hanya seorang anak perempuan yang masih menyusu, dia bisa apa? Malah menyuruh Aditya, pakai kutang, sembunyiin pun susah. Laki-laki gede pakai kutang, tidak tahu malu. aduh, sudah, jangan bicara lagi. Kalian pikir pakai kutang ini mudah? Aduh. Kamu cuma pakai kutang, apa susahnya? Mertuamu itu memukulmu sampai merusak semua meridianmu. Kamu sudah jadi sampah. Sekarang latihan dengan gadis liar ini malah jadi semakin sampah. Kalian. Para hadirin, Bukankah itu yang bertanggung jawab untuk seleksi awal turnamen wilayah barat? Cahya Nugraha, kenapa dia datang? Kedatangan Tetua Cahya. Mari, silakan. Saya akan menyeduhkan teh. Silakan. tidak perlu. Saya mewakili perkumpulan Cahaya untuk menguji dan menyaring murid-murid keluarga Aditya. Menyaring? Bukannya seleksi awal masih 4 hari lagi? Tahun ini, keluarga yang lolos kurang dari 3 orang. Tidak peduli prestasi masa lalu. Akan dicoret dari 4 keluarga besar. Apa? Dicoret. Berarti keluarga Aditya kita hancur. Jangan panik, 3 hari ini kemajuan kita semua sangat jelas. Saya percaya kita semua akan berjuang mati-matian untuk melindungi keluarga Aditya. Baik. Kalau begitu, mari mulai ujiannya. Tes kekuatan pertama. Setiap orang dapat 12 cincin semesta, 12 guci arak. Cincin semesta beratnya 500 jin. Jangan sampai guci pecah. Yang berhasil memasukkan 5 atau lebih dianggap lulus. Aku tidak mau orang-orang hebat seperti kalian. Kamu yang tadi membelah aku, jadi kamu saja. Aku. Asal latihan bersamaku selama 3 hari. Setelah 3 hari, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hari ini waktunya hanya sebatang dupa. Bisakah Aditya bertahan?
Kelihatannya tidak sulit juga. Siapa yang mau duluan? Aku duluan. Cincin semesta jatuh ke tanah, tidak lulus. Sampah. Cepat turun dari sini. Memalukan. Aku yang coba. Bagus. Rizky, 5. Lulus. Rizky bagus ya. Belakangan kemampuannya meningkat. Kalau begitu, keluarga Aditya kita sudah berhasil 1 orang. Kirana Caku. Dudu. Jangan berpikir dulu, masih awal. Sampah. Cincin semesta ini, bahkan Rizky melemparnya dengan susah payah. Kamu seorang, sampah yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Selanjutnya, akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara kami dan kamu. Bagus, bagus. Fajar, 7 kali berhasil. Kalian ini memang kurang pengalaman. Baru 7 saja sudah senang begini. Aduh, hanya Rizky dan Fajar yang berdua lulus. Selanjutnya tinggal mereka berdua lagi. Kepala keluarga, tenang saja. Tetua Wang melatih dengan baik, Permata pasti tidak masalah. Mereka berdua asalkan satu lagi lulus, keluarga Aditya tidak akan dicoret namanya. Kalau bisa lepaskan kemben ini dan melepasnya, mengenai 5 target seharusnya tidak masalah. Lupa ini belum terbakar sampai setengahnya. Jangan dilepas. Sepertinya harus berusaha sekuat tenaga. Ini bukan Tuan Muda Aditya, berdandan begini, tidak pantas. Setelah latihan beberapa hari dengan gadis liar ini, berani pakai kemben ini di arena. Memalukan. Aditya si sampah ini. Lebih baik mengundurkan diri saja. Nanti jangan-jangan cincin semesta tidak bisa dipegang, lalu malah melukai diri sendiri parah. Cukup. Diam semua. Aditya, coba kamu naik. Kalau begitu aku naik. Mungkinkah dalam beberapa hari ini dia benar-benar mengalami kemajuan pesat? Oh, tidak, aku akan jatuh. Kenapa kamu pakai kemben seperti ini? Kirana tidak mengizinkanku melepasnya. Katanya masih setengah hari lagi. Tinggal kurang dari setengahnya. Tahan sebentar lagi. Aditya, 1. Tidak lulus. Jatuhnya benar-benar memalukan, bentuk tubuhnya juga gemuk. Tidak terlihat sedikit pun tenaga dalamnya. Sampah besar ditambah sampah kecil, bisa apa dibandingkan dengan kami? Permata, giliranmu. Pergi sana sampah. Baik. Maaf Kirana, aku mempermalukanmu. Tapi masih ada 2 pertandingan lagi. Asalkan aku bisa melepas kemben ini, aku pasti... Tidak boleh. Sudah kukatakan. Sebelum 3 hari kemben ini tidak boleh dilepas. Baik. Permata, 5 pas lulus. Hebat juga, Permata. Kamu juga dapat 5.
Tetua Wang memang hebat, kecuali beberapa sampah kecil yang hanya bisa makan dan menyulam. Kamu bilang apa gunanya? Sampah kecil. Ujian kedua, ketangkasan. Masing-masing ambil 2 ember air. Air tidak boleh tumpah. Dalam 10 detik, siapa yang bisa melewati tiang-tiang plum dianggap lulus. Pertandingan dimulai. Aku duluan. Baik. Baik. Biasa aja. Jauh Wijaya. Lulus 8 detik. Hebat sekali Mas Jauh. Instruktur Guntur, kali ini orangku yang duluan. Biar kalian punya contoh, baru giliran orang kalian. Ayo, siapa yang nahan? Disebut instruktur, sok-sokan jadi instruktur. Nila Wijaya 10 detik. Sultan 20 detik. Pas lulus. Untung kita dilatih Tetua Wang Saputra. Kalau gadis kecil itu, mungkin kita semua gagal. Iya, betul. Tidak lulus. Tidak lulus. Aku yang coba. Banyu Wijaya 12 detik, tidak lulus. Babak ini bagi mereka terlalu sulit. Kita mungkin sudah tidak ada harapan. Kenapa tidak ada tambah bagi pada satu orang lagi? Arif Wijaya. Aku. Tak disangka orang tak berguna ini punya gerakan ringan yang bagus. Keseimbangannya tidak stabil, kepala berat, kaki ringan. Ki dan darahnya membeku di dada. Dalam 3 langkah pasti jatuh. Terima kasih. Kok berat banget? Kutang yang dia pakai ini tidak biasa. Aditya tidak lulus. Ujian kali ini, yang lulus kurang dari 3 orang tidak memenuhi standar. Kirana, maaf ya. Aku gagal lagi. Buru-buru apa? Bukannya masih ada 1 ronde lagi? Jangan sedih, minum susu sedikit saja sudah cukup. Tidak usah. Kalau kamu tidak minum, aku yang minum. Kutangku. Dupa ini belum habis. Tinggal 1/5-nya, kurang dari 15 menit lagi. Ujian ketiga, tes pertarungan nyata. Murid-murid keluarga Aditya akan bergiliran naik ke arena untuk bertarung dengan penjaga arena. Di bawah serangan penjaga arena, bertahan selama 30 detik dianggap lulus. 30 detik, sesederhana itu? Setelah menjalani latihan Tetua Wang, melewati ronde ini pasti mudah sekali. Mari sambut penjaga arena.
Guntur. Guntur. Yang melawan kita ternyata adalah juara 5 kategori di wilayah barat, Guntur sang penegak hukum. Katanya dia kejam saat bertindak, pernah sendirian membantai 300 bandit benteng angin hitam. Ini lawan aku. Kalian tidak layak. Lawan kalian adalah aku. Hanya dengan gerombolan orang tak berguna seperti kalian, berani-beraninya ingin membuat guruku bertindak. Kalau begitu ayo sampah-sampah. Siapa yang mau mati duluan? Aku duluan. Kakimu yang kumau. Kak Yuan. Kak Yuan. Kak Yuan. Kak Yuan, kamu baik-baik saja? Wijaya, ini cuman ujian. Perlu sampai sekeras itu? Arena pertandingan adalah medan perang. Kalau kalian takut melihat darah, karena ini saja sudah gentar, lebih baik kalian berhenti belajar bela diri. Aku yang akan menghadapimu. Dia bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Aku yang akan. Dengan kemampuanmu masih ingin mengalahkanku? Kak Tetua Wang. Wah, tetua kalian payah sekali ya. Mending keluarga Aditya bubar saja. Bahkan petarung kuat seperti Tetua Wang di hadapannya begitu mudah dikalahkan. Masih bisakah kita menang? Aku yang akan melawan. Apa kamu berencana bertarung hanya dengan kemben? Kirana, bolehkah aku melepas kemben ini? Tunggu sampai dupa ini habis terbakar, baru boleh dilepas. Aduh. Tuan Muda Aditya, kamu sudah tidak berguna lagi. Mau naik ke atas cari mati. Iya, jangan memaksakan diri. Gadis liar itu sama sekali tidak bisa mengajarimu apa-apa. Gurumu menyuruhmu pakai kemben. Untuk naik ke sini dan dipukuli ya. Kau cari mati. Benar-benar mau mati. Lepas saja. Berlagak misterius. Akan kubunuh kau. Siapa yang mati belum tentu.
Kemben ini, setiap benangnya terbuat dari baja misterius. Beratnya mencapai 3.000 kati. Dia ternyata memakainya selama ini. Monster seperti apa yang dia latih? Gerakannya lambat sekali. Tidak, Wijaya, menghindar. Muridku. Menghina keluarga Aditya. Kau juga cuma segini. Aku memang tidak salah menilai orang. Pertandingan ini dimenangkan oleh Aditya. Bagus. Hebat. Kirana aku menang. Bocah, kau lukai muridku, nyawamu yang kuminta. Bahaya, bahaya. Hah, si jelek. Berani-beraninya menyerang diam-diam, tidak tahu malu. Aditya, bagaimana kondisimu? Tekanan energinya sangat kuat. Ini Aku, Arif sang penegak hukum, jagoan nomor 1 di Barataya. Tapi aku bisa dikalahkan oleh anak kecil hanya dengan 1 jurus? Tidak mungkin. Bahkan pemimpin Agung Arjuna dari aliran cahaya pasti juga tidak bisa. Siapa dia? Aduh, kebablasan nih. Aduh, tanganku terluka. Nggak bisa diangkat. Kirana kamu baik-baik saja? Mau patah nih, jangan disentuh. Oh, anak ini sungguh mengerikan. Jangan sampai bermusuhan dengannya. Arif, aku mengaku kalah. Aku pamit. Om ini meski penampilannya biasa saja, tapi sangat hebat. Kalau tadi Arif Wijaya tidak ada, Kirana pasti langsung terlempar olehnya. Aku. sudah kubilang kan. Seorang gadis kecil. Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Ternyata mengandalkan bantuan tuan muda. Arif Wijaya, kamu memang pantas menjadi tuan muda klan Wijaya. Ternyata menyembunyikan kekuatan. Tetua Cahya, anggota klan Wijaya telah mengalahkan Arif dan Makmur Kusuma. Itu berarti sudah lulus seleksi awal aliran cahaya, kan? Baik. Aku umumkan. Klan Wijaya lulus seleksi awal. Mendapatkan kualifikasi untuk turnamen besar Barataya. Bagus sekali, klan Wijaya lulus. Akhirnya lulus. Sekarang ada makanan enak yang tak habis-habis. Kali ini bisa lulus seleksi awal berkat Arif Wijaya. Kamu hebat sekali. Mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu sampah lagi. Kamu adalah tuan muda klan Wijaya. Tuan muda, hari ini kamu benar-benar sangat membantu kami. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ajarin aku dong, jurusanmu tadi sungguh luar biasa. Bukan aku, tapi Kirana. Dia hanya seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia ajarkan padamu? Tuan muda, apakah meridianmu sudah pulih? Pantas saja begitu hebat. Menurutku dia hanya beruntung saja. Cuman kebetulan. Bulan Wijaya, jangan lancang terhadap Kirana. Dan kalian semua, mulai hari ini, Kirana adalah pelatih klan Wijaya. Mulai sekarang, kalian harus memenuhi semua makanan yang dia inginkan. Terima kasih, kakek. Kepala keluarga Wijaya, karena klan Wijaya sudah memiliki pelatih baru, saya pamit. Kirana, syarat yang aku janjikan sudah mengkuai. Aku penuhi tipe di semua. Mulai sekarang, saya harap pelatih Kirana mau membimbing saya. Apa aku ditipu sama kakek tua ini? Kirana, lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya?
Kamu tetap pakai Kemben saja. Tuan muda, Apakah Kirana benar-benar tidak bisa ilmu bela diri? Hormat kepada pelindung. Bagaimana hasil penyaringan awal tahun ini? Keluarga Aditya yang selalu ranking terbawah itu. Sudah tamat riwayatnya kan? Lapor, pelindung. Kali ini, GOP keluarga Aditya tidak hanya lulus penyaringan awal, bahkan ada satu orang mengalahkan Guntur. Mengalahkan Guntur. Guntur kan berada di peringkat atas papan peringkat bela diri wilayah barat dan merupakan master yang sangat dihormati. Dia adalah instruktur baru keluarga Aditya. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Gadis kecil? Jangan-jangan dia si nenek moyang yang disebut Bima itu. Berhenti. aku nggak kuat lari lagi. Aku nggak kuat lari lagi. Aku rasa jangan-jangan Kirana sengaja karena kita nggak memberinya makanan enak yang cukup. Sampai-sampai kita disuruh pakai kutang seberat ini. Dan nggak boleh dilepas lagi. Sudah. Jangan mengeluh terus. Lagi pula Kirana juga bermaksud baik pada kita. Kalian anggota keluarga Aditya memang sampah semua. Lari sebentar aja udah lemes kayak gini. Dan yang ini yang jalur energinya diputus sama keluarga istrinya, si pecundang. Kalian pakai kutang di dalam, berani-beraninya kalian pakai barang norak kayak gini. Memalukan sekali buat wilayah barat. Pakai kutang ya. Kalian tahu kalian nggak mungkin menang. Jadi mau bikin kita mati ketawa ya. Kamu... Jangan terpancing. Baiklah. Semua segera menuju panggung pengukur tenaga. Bersiap untuk menguji nilai kekuatan tempur. Tes bakat masuk para instruktur dari setiap keluarga akan diuji terpisah dari murid-murid. Hasil tesnya akan menentukan posisi tempat duduk kalian di tribun. Dan peringkatnya. Ketua Chen, keluarga Wirasaya adalah juara turnamen besar Barataya sebelumnya. Untuk tes pertama ini, seharusnya keluarga Wirasaya yang pertama mencobanya untuk memulai dengan baik. Diizinkan. Tepat 3 segi. Nilai kekuatan seperti ini hampir menyamai beberapa instruktur. Keluarga Wang memang pantas disebut nomor 1 di Barataya. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Entah juga seberapa baik pemulihanku. Seharusnya bisa menyalakan 3 segi juga. Keluarga sampah tertentu. Tiap tahun selalu jadi yang terendah. Malah ingin menyalakan 3 segi. Itu cuma mimpi di siang bolong, kamu. Terima kasih atas kesempatannya. Astaga, nilai kekuatan instruktur Wira ternyata mencapai 4,5 segi. 4,5 segi? Sudah tua, masih kurang juga. Instruktur Wira terlalu rendah hati. Ku dengar. Pelindung kanan. Yang mulia Fajar Putra dan nilai kekuatan yang mulia Guntur. Juga hanya sedikit lebih dari 4,5 segi. Sungguh kagum. Hanya nama saja. Saya yang tidak berbakat ini. Izinkan saya juga mencoba. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kemampuan Kak Xie semakin meningkat. Tidak berani menerima pujian. Masih jauh dibandingkan dengan Kak Wang. Batu jelek ini benar-benar bisa menguji nilai kekuatan? Nilai kekuatan batu ini adalah 5 segi. Kalau melebihinya bagaimana? Menerobos 5 segi. Anak kecil, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangankan 5 segi. Di seluruh Barataya, orang yang bisa mencapai 4 segi bisa dihitung dengan jari 1 tangan. Hanya orang tak berguna yang mengajukan pertanyaan sampah seperti ini. Kirana jangan bicara lagi. Malu sekali.
Aku ingin coba. Kelihatannya seru banget. Kirana mau ngapain sih? Tentu saja menguji nilai kekuatan. Akhirnya bisa tahu seberapa kuatnya Kirana. Cahayanya. Menerangi seluruh arena latihan. Nilai kekuatan ini seberapa kuat sih? Nilai kekuatan Kirana. Berapa ya sebenarnya? Konon katanya, kuat lemahnya nilai kekuatan ini ditentukan oleh cahaya dari batu pengukur kekuatan. Masa sih? Hasil pengukurannya benar-benar cuma satu segi? Apa? Masa sih? Kukira ada dewa turun ke bumi. Cuma satu segi? Bahkan pelayan keluarga Satriaku nggak cuma segitu. Kalian, keluarga Aditya, memang sampah semua. Sekarang malah pakai anak kecil jadi instruktur. Kayaknya udah nggak bisa diselamatkan. Cepat-cepat pulang sana. Kamu. 1, 2, 3, 4. Paman, batunya nggak akurat ini. Betul, Tetua. Nilai kekuatan Kirana mana mungkin cuma satu segi. Batu pengukur kekuatan ini pasti rusak. Omong kosong. Batu pengukur kekuatan ini selama ratusan tahun tidak pernah salah. Nilai pengukurannya memang cuma satu segi. Ternyata kita semua buta ya. Malah nurutin Kirana pakai kutang segala. Malu banget. Ini kutang ini beneran bisa ningkatin kekuatan kita. Baiklah. Tes dilanjutkan. Kompetisi besar ini diatur berdasarkan bakat. Keluarga Jaya masuk ke kursi kelas 1. Keluarga Satria masuk ke kursi kelas 2. Keluarga Aditya kekuatannya paling rendah. Masuk ke kursi kelas paling bawah. Hari ini benar-benar mempermalukan diri. Salah dia. Kalau bukan karena kepala keluarga ngasih anak kecil jadi instruktur, kita nggak bakal terpuruk kayak gini. Salah kutang sialan ini ganggu penampilan. Kalau nggak, kekuatan kita pasti nggak jadi yang terakhir. Tenang. Sambut pelindung kanan sakti. Hormat kepada pelindung kanan, Fajar Putra. Hormat kepada pelindung kanan. Di mana gadis yang mengalahkan Arif itu? Apa? Benarkah ada yang menang melawan juara pertama, peringkat bertarung Barataya, Arif? Gadis itu? Hei. Yang kekuatan bertarungnya cuma satu segi ini, sampah. Tuan. Benar. Oh, tadi kau Tetua Cahya, jangan-jangan waktu itu mata Tuan yang salah lihat? Arif, kami saja tak bisa menahan satu serangannya. Apalagi dia. Mungkinkah mataku memang salah lihat? Sepertinya begitu. Si bungsu dari puncak langit mana mungkin pergi ke keluarga yang bangkrut seperti klan Wijaya. Sudah? Arif. Juga akan datang ke lokasi turnamen kita nanti. Saat itu semuanya akan jelas. Sekarang turnamen segera dimulai. Para hadirin, silakan duduk. Turnamen besar Barataya resmi dimulai. Ronde pertama, pertarungan murid. Murid-murid naik ke arena secara bergiliran. Yang kalah mundur, yang menang bertahan. Sampai salah satu pihak kehabisan peserta. Ronde pertama, kursi kelas terendah, klan Wijaya. Melawan kursi kelas 2, klan Pranata. Aku duluan. Sialan kutang sialan ini. Kalau dilepas, aku pasti bisa mengalahkan mereka. Berat-berat amat sih. Selalu saja ingin melepasnya. Ya sudah, tidak usah dilepas. Untuk menghadapi klan Wijaya, tidak perlu murid inti klan Pranata kami. Zausan, kau saja yang temani mereka bermain. Siap. Aku akan berpikir kamu dapat jurus. Kamu gila ya? Pakai kutang compang-camping mau membuatku mati ketawa? Lepas kutangnya. Jauh, lepaskan kutangmu sekarang. Benar efektif. Efektif. Cepat lepaskan. Lepas pun tetap sampah. Kenapa dia jadi lambat? Bukan aku yang jadi cepat. Inikah kekuatanku? Kok tiba-tiba aku jadi sehebat ini?
Ada apa ini? Pertarungan pertama. Klan Wijaya. Jauh Wijaya yang menang. Menang. Klan Wijaya. Latihan ilmu sesat apa ini? Klan Wijaya mengalahkan Arif sang penegak hukum. Pasti ada yang tidak beres. Benar. Tunggu sampai Tuan Arif sang penegak hukum datang ke pertandingan besar. Lalu kita ungkap dia bersama-sama. Pertarungan berikutnya, aku yang maju. Lepaskan saja. Kamu yang maju. Chen Yixiao adalah dari daftar Barataya, 20 teratas, orang yang kejam. Konon energi pelindungnya, bahkan 8 orang, sulit menembusnya. Terakhir kali, klan Pranata meminta bantuannya untuk bertarung. Dia bahkan hidup-hidup, membuat 2 ahli lawan kelelahan sampai mati. Bagus. Nila Wijaya menang. Hari ini adalah hari turnamen besar Barataya. Aku harus pergi berkenalan dengan instruktur Guntur. Ajak dia berdiskusi tentang teknik bela diri. Kamu istirahat saja di rumah untuk memulihkan luka. Kalau bukan karena orang-orang instruktur Guntur, baik hati menyisakan nyawamu, mungkin kamu sudah tewas saat itu juga. Aku pergi sendiri saja. Baik. Inikah klan yang selalu jadi juru kunci? Klan Wijaya itu? Kalau klan Wijaya menang lagi ke depannya, mereka akan jadi keluarga nomor 1 di Barataya. Ini pasti tidak boleh terjadi. Klan Wijaya, Arif Wijaya. Minta izin bertanding. Bukankah itu yang urat nadinya diputus oleh keluarga istrinya, Tuan Muda klan Wijaya itu? Apa klan Wijaya sudah kehabisan orang? Murid-murid kalian dari klan Wijaya tahun ini memang mengejutkan, tapi sampai di sini saja. Ingat, jangan sampai kalah dari sampah ini. Kalau memang tidak bisa, habisi saja dia. Tenang saja. Sampah, kalau kamu berlutut dan mengaku kalah sekarang masih ada waktu. Hai. Aku tidak takut padamu. Matilah. Klan Wijaya. Klan Wijaya, Arif Wijaya, menang. Arif Wijaya menang. Bagus, bagus. Guntur, aku menang. Terima kasih, Instruktur Guntur. Kalian cepat pulang saja. Guntur, sebelumnya maafkan aku. Aku tidak pernah percaya kata-kata kepala keluarga Arif yang bilang kamu berasal dari latar belakang yang luar biasa. Aku malah selalu merasa kamu cuma orang biasa dan melakukan banyak hal buruk padamu, mengganggumu. Aku salah. Aku juga. Maaf. Guntur sama sekali tidak dirugikan. Guntur malah makan banyak makanan enak. Ayah, ibu, kalian sebenarnya ada di mana? Guntur sangat merindukan kalian. Kalau Kirana ada di sini, pasti bisa jadi teman baik Guntur. Aku akan mencari ayah dan ibu. Latihan selanjutnya terserah kalian sendiri. Ini... Guntur, bagaimana kalau begini? Setelah pertandingan besar nanti, kami dari klan Wijaya pasti akan membantumu menemukan keluargamu. Gadis kecil ini, nilai tempurnya cuma 1 tingkat. Apa yang dia tahu tentang ilmu bela diri? Semuanya tipu muslihat. Kapan Arif sang penegak hukum datang? Tidak bisa membiarkan klan Wijaya menggunakan ilmu sihir. Sungguh tidak tahu aturan. Tidak baik. Sudah terlambat. Lokasi pertarungan instruktur Guntur. Kesempatan langka. Kesempatan belajar yang bagus ini. Aku tidak ingin melewatkannya. Tidak peduli ilmu sihir apa yang dia gunakan. Di pertandingan besar instruktur berikutnya, lihat saja apa yang bisa dilakukan gadis ini. Kita seharusnya tidak terlalu menonjol. Sebentar lagi masih ada pertandingan besar instruktur. Para instruktur ini pasti akan bersama-sama menyasar Guntur. Benar. Guntur, walaupun ahli dalam pelatihan, tapi dia kan masih anak-anak. Nilai tempurnya cuma 1 tingkat. Selama ada aku di sini, berani mereka. Dengarkan baik-baik. Nanti di pertandingan besar instruktur, harus jaga keamanan Guntur. Baik.
Mungkinkah dia adalah nenek moyang kecil di puncak langit? Tidak benar. Si bungsu dari puncak langit itu memang jenius sejak lahir. Di usia 8 tahun sudah menguasai 12 jurus. Pikiran pasti jauh melampaui orang biasa. Kok bisa jadi pemalas yang doyan makan begini? Enak banget. Pasti aku yang terlalu banyak mikir. Begitu rupanya. Gutik-gutik ini, setiap helai beratnya 1000 kati. Ternyata ini metode latihan beban. Aku pernah baca di buku kuno. Katanya dengan membebani tubuh sendiri. Siang malam tanpa henti. Begitu bebannya dilepas, Badan akan ringan seperti burung layang-layang. hasilnya berlipat ganda. Begitu rupanya. Nggak heran sampah-sampah keluarga Aditya ini bisa berubah total. Bisa dibilang si bocah ini cuma cari jalan pintas. Nggak juga. Terus kenapa? Pada akhirnya, si bocah dengan kekuatan tempur cuma 1 tingkat. Dia ngerti apa soal ilmu bela diri? Dia cuma lagi hoki aja, tapi keberuntungan itu takutnya dia dapat tapi nggak bisa nikmatin. Nanti kalau Tuan Guntur datang, baru kita tahu ilmu sihir apa yang dia gunakan. Tuan muda, kalau Kirana naik ke arena pertarungan, dia bisa mati dipukuli. Nggak mungkin. Tuan Sakti bukan orang jahat. Dan sepertinya dia suka anak-anak. Seharusnya nggak sampai segitunya. Aturan ya aturan. Tua muda, tinggi rendah, asal sudah berdiri di arena pertarungan ini, maka nggak ada lagi toleransi. Karena aku yang jadi wasitnya. Aku pasti akan bertindak adil, tanpa pandang bulu. Karena aku bertindak sebagai wasit ini, aku pasti akan bertindak adil, tidak akan memihak. Yang Mulia Fajar Putra menegakkan hukum dengan tegas. Kami sangat kagum dengan Yang Mulia Fajar Putra yang memimpin dengan adil di sini. Orang-orang yang ingin menang dengan cara curang pasti akan ketahuan. Aku umumkan, pertandingan murid selesai. Sekarang mulai babak kedua, turnamen instruktur. Aku buru-buru sampai ke sini. Kok turnamen besar Barataya ini sudah tengah seru? Yang Mulia Guntur, akhirnya Anda datang. Mereka bilang, Anda dikalahkan si gadis kecil ini. Mohon Yang Mulia Guntur segera klarifikasi. Beberapa hari tidak bertemu. Instruktur Kirana ini ternyata sudah makin hebat. Bung Yuan, lihat cepat. Yang Mulia Guntur marah sampai tidak bisa bicara. Keluarga Aditya ini tamat. Tentu saja, Yang Mulia Guntur paling tidak suka trik-trik kotor. Ada yang benar-benar mengira dirinya jenius, tapi di hadapan kekuatan sejati, semua intrik dan tipu daya hanyalah lelucon. Keterlaluan, aku... Jangan banyak bicara dengan mereka. Bung Fajar, turnamen besar Barataya tahun ini. Muncul sosok yang luar biasa loh. Itu cuma keberuntungan saja. Justru kamu, lain kali bertarung, jangan sengaja kalah lagi. Bikin malu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Hari ini aku pasti akan berteman dengan instruktur Kirana agar dia membimbing teknikku. Bung Yuan, lihat cepat. Yang Mulia Guntur mendatangi kita. Yang Mulia Guntur bisa secara aktif menyapa Bung Yuan. Bung Yuan hebat, si Kirana ini pasti tamat. Selamat datang, instruktur Kirana. Selamat datang, instruktur Kirana. Saudara Yuan, Guntur itu juara pertama di peringkat bertarung Barataya. Kenapa dia bisa bersikap begitu hormat kepada Kirana? Hits. Apa mataku yang salah lihat? Bangunlah. Sudah beberapa hari kita tak bertemu. Instruktur Kirana tetap memesona seperti dulu. Karena Anda mewakili klan Wijaya dalam pertandingan besar ini, aku, Guntur, seharusnya datang memberi salam. Guntur ini biasanya sangat sombong dan angkuh. Di aliran cahaya, selain kedua pelindung dan pemimpinnya, kapan pernah dia bersikap begitu hormat pada orang lain? Pasti karena Tuan Fajar suka anak-anak. Jadi Guntur ini menuruti kesukaannya untuk mengambil hati pelindung kanan. Licik sekali dia. Tuan muda, ada yang tidak beres dengan ulah Guntur seperti ini. Bukankah ini justru membuat Kirana dibenci? Lihatlah sorotan mata instruktur Yuan. Kalau Kirana naik ke arena, instruktur Yuan pasti akan tanpa ragu membunuhnya. Benar, Tuan muda. Selama aku ada, dia tidak berani. Aku di sini.
dia tidak berani. Tuan Arif, kamu memang punya integritas yang baik ya. Aku justru penasaran. Nanti, aku tidak sengaja mengalahkan instruktur gunturmu sampai cacat. Apakah kamu akan berlutut di tanah dengan penuh hormat, memanggilku instruktur Yuan? Apa maksudnya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tidak suka dengan beberapa orang naik jabatan dengan cara curang, mencemari kompetisi besar aliran cahaya kami. Semoga semua sekarang pindah ke arena pertarungan. Saya, Yuan, yang tidak berbakat, ingin membuktikan kebenaran dengan ilmu bela diri, mengembalikan kemurnian kompetisi besar. Lapor kepada Fajar Putra. Pertandingan pertama kompetisi instruktur. Klan Wibowo memohon untuk bertarung, menantang juara pertama kompetisi murid, instruktur Klan Wijaya. Tidak tahu kemampuan sendiri. Babak pertama pertandingan besar, instruktur. Menantang juara pertama pertandingan besar murid, instruktur Klan Wijaya. Disetujui. Orang ini cukup berani ya. Inilah karakter yang seharusnya dimiliki seorang petarung, tidak peduli menang atau kalah. Orang ini tidak biasa. Tidak biasa. Bukan tidak biasa. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang gila yang buru-buru ingin reinkarnasi? Sakti benar-benar menyetujui. 8 tahun yang lalu, aku tidak berguna, tidak bisa melindungi Kirana. 8 tahun kemudian, Guru Kirana, aku pasti akan melindungimu. Instruktur Wira ini sudah terkenal selama puluhan tahun. Lapak tangan besinya sudah sempurna sejak lama. Konon bisa membelah batu nisan dan batu. Kekuatan cakar elang pembelah batu bahkan lebih mahir. Batu penguji tenaga bahkan menghasilkan nilai penuh. Kamu jelek, masih berani menantang Kirana ini. Dasar jelek, berkelahi sama Guntur lagi. Guntur, jangan bergerak. Kelapor pelindung kanan. Pelatih Wangsa Putra. Instruktur Klan Wijaya kami masih sangat muda. Dan dia tidak mengerti apa itu pertarungan. Pertarungan kali ini, biar Arif Wijaya yang menggantikannya. Kami semua bersedia menggantikan Guntur bertanding. Mohon pelindung kanan mengizinkannya. Ya ampun, kalian sekelompok amatir. Berebutan mau menggantikan seorang jago bertanding. Arif Wijaya, kamu bercanda ya? Kompetisi instruktur mana ada murid yang menggantikan bertanding? Sebagai instruktur sebuah keluarga, dia harus memikul tanggung jawab ini. Hari ini, mau tidak mau, dia harus bertanding. Tidak mau pun harus bertanding. Kamu baik-baik saja? Kalung giokku. Kalung gioknya hilang. Ini milikku dan Kirana. Cendera mata dari Kirana. Kalung giok. Kalung giok ini kok bisa sama dengan punya Kirana? Apa katamu? Kamu benar-benar ayahnya Kirana? Ayah? Kirana. Kirana. Akhirnya aku menemukanmu, Kirana, Kirana. Wah, sungguh mengharukan. Kirana. Benar-benar menyentuh hati. Tapi percuma saja, karena dia sebentar lagi akan mati. Ayah, aku takkan biarkan kamu terluka sia-sia. Dia terluka olehku adalah suatu kehormatan pada baginya. Tapi kamu anak haram, mengelaknya cepat juga ya. Lihat saja sampai kapan kamu bisa mengelak. Hari ini aku akan membunuhmu. Terbang!
Astaga, sosok senior yang luar biasa, tak tertandingi sepanjang masa. Bahkan daun dan bunga bisa jadi senjata mematikan. Luar biasa. Kirana, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik aja, Ayah. Yang kena si jelek itu. Ini bukan keahlian sejati. Kemenangan yang tidak terhormat. Benar, duel sesama petarung sejati. Tidak boleh pakai cara curang seperti ini. Dia, instruktur Wira menyerang mematikan. Bahkan berusaha membunuh Kirana. Kenapa kalian tidak bilang dia pengecut? Tidak peduli caranya bagaimana. Menang ya menang. Pertandingan pertama antar instruktur selesai. Instruktur Kirana dari keluarga Aditya menang. Kita menang. Ayah, aku masih punya yang lebih hebat. Oh ya, putriku sudah dewasa. Kekuatannya sanggup mengangkat gunung, semangatnya menguasai dunia. Pelindung kanan. Saudara Wang tidak sengaja. Terluka oleh sihir jahat. Klan Pranata bersedia menantang instruktur klan Wijaya lagi untuk membuktikan nama baik para petarung kami. Anak kecil. Trikmu tadi tidak mempan padaku. Terima jurusanku. Pukulan harimau mengaum. Cari mati. Harimau turun gunung. Sial, lupa kalau kemampuan bertarung mereka rendah. Kamu tidak apa-apa. Penyihir wanita. Minggir. Kemenangan yang tidak terhormat. Bisa-bisanya pakai senjata tersembunyi. Licik. Tidak tahu malu. Ini cuma sebutir anggur. Masa disebut senjata tersembunyi? Ini baru namanya senjata tersembunyi. Untung saja senjata tersembunyi ini tidak digunakan padaku. Gadis ini Kirana hebat menghadapi orang-orang munafik ini memang harus begitu. Ayah, aku hebat kan? Tentu saja. Sakti wanita ini benar-benar tak tahu aturan di atas turnamen besar Barataya secara terang-terangan, mengeluarkan senjata berbahaya menghina aliran cahaya, mengacaukan turnamen. Mohon izin Sakti untuk membersihkan keluarga kami. Sekali serang musuh langsung kalah. Kita bertiga serang bersama. Buat membersihkan dunia persilatan. Bunuh dia. Kalian bertiga, pria dewasa, mengganggu seorang anak etika bela diri kalian dimakan anjing ya. Ayah, aku bisa kok. Ayo, kalian semua serang sekaligus. Nanti mau makan kue bunga osmanthus. Turnamen instruktur Klan Wijaya menang 3 pertandingan beruntun. Di babak ini, Klan Wijaya juara pertama. Menang. Kita menang. Hidup nona kecil. Klan Wibowo tidak setuju. Keluarga Wira tidak setuju. Anak kecil ini dari awal sampai akhir tidak mengeluarkan satu jurus pun. Seluruhnya menggunakan ilmu hitam untuk mempermainkan kami. Kalau dia dibiarkan menang begitu saja, lomba instruktur macam apa ini? Benar. Juara pertama tahun-tahun sebelumnya. Mana ada yang tidak diraih dengan ilmu bela diri yang kuat? Kalau dia yang jadi juara pertama, itu adalah penghinaan bagi dunia persilatan wilayah barat. Tidak setuju. Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Diam. 3 orang bodoh. Instruktur. Kirana tidak mengeluarkan satu jurus pun. Sudah membuat kalian bertiga berputar-putar di tanah seperti monyet. Kalau dia mengeluarkan jurus, masih adakah nyawa kalian untuk berteriak tidak terima? Kamu yang diam. Kamu yang nomor 1 di peringkat bela diri wilayah barat. Masa bersikap menjilat pada seorang gadis kecil? Kamu buta. Pelindung kanan sakti di samping. Dari awal sampai akhir tidak berkata sepatah kata pun. Kamu ikut-ikutan ribut apa? Para hadirin. Gadis kecil penyihir ini meski masih sangat muda, tapi hatinya jahat dan kejam. Setelah dia dewasa nanti, entah akan menjadi monster wanita seperti apa. Betul. Demi kedamaian dunia persilatan wilayah barat, saya usulkan, orang yang berhati busuk seperti ini harus diusir dari wilayah barat.
diusir dari wilayah barat. Cukup. Kalian semua munafik. Kalau terus cari alasan. Gak bisa cari alasan, suruh orang pergi. Hanya karena Kirana masih kecil, kalian seenaknya saja mengganggunya. Ayah, jangan marah. Aku sedih melihatnya. Orang yang berhati jahat memang tak pantas berada di wilayah barat kami. Aku juga tidak keberatan mengantar kalian pergi sendiri. Kirana, ayo kita pulang. Ini karena ayah tidak mampu. Tidak bisa melindungimu. Keluarga Aditya langsung ciut nyalinya. Kukira kamu seberapa berani. Tak disangka, satu kalimat dari pelindung kanan langsung bikin mereka ngacir ketakutan. Aku pukul kiri kanan, habisi semua makhluk jelek ini. Witch kecil, di saat seperti ini kau masih bisa tertawa? Tunggu sampai pemimpin Arjuna tiba. Pasti akan menghukum mati iblis sepertimu di tempat. Lapor, pelindung kanan sakti. Pemimpin telah tiba. Jadi ini adalah pemimpin Arjuna. Benar-benar lebih hebat dari yang kudengar. Sungguh berwibawa. Sampai akhirnya sampai. Kudengar pemimpin berlatih di puncak langit. Hanya dalam setahun sudah mengalahkan semua pesaing. Menjadi pemimpin puncak baru. Kirana si penyihir itu, dia pasti mati. Pemimpin, Anda sudah kembali. Di mana pelindung kiri Bima? Kusuruh dia terus berlatih. Sudah. Pemimpin tidak suka tempat ini. Terlalu banyak orang asing. Karena pertandingan besar sudah selesai. Kalian segera bubar. Kirana, jangan takut. Kami tidak pergi. Inikah rasanya punya ayah? Kami juga tinggal. Tidak, kalian pulang. Beri kabar baik ke kepala keluarga. Bilang Kirana sudah ditemukan. Keluarga Aditya juara pertama. Suruh dia jangan khawatir. Cepat pergi. Apa yang kau lakukan? Dia adalah Arjuna. Kau cari mati. Sakti, sudah selesai bertanding? Ya pemimpin, sudah selesai. Sudah selesai, bagus. Hemat waktuku. Menonton ayam aduan bertarung. Siapa juara pertamanya? Orang ini sepertinya pernah kulihat di mana. Kenapa? Belum ada pemenang pertama. 4 keluarga besar semakin payah. Dengan kemampuan selemah kalian. Di puncak langit kami. 1 orang biasa saja bisa membuat kalian hancur lebur. Mohon Bapak Pemimpin mempertimbangkan dengan bijak. Kami semua yang ikut kompetisi besar hari ini sudah mengerahkan seluruh tenaga. Sayangnya orang-orang ini kalau kalah langsung mengadu. Aku sungguh malu pada kalian. Sayangnya ada orang jahat yang berulah menggunakan ilmu sihir merusak semuanya. Mohon Bapak Pemimpin membela kami. Sakti. Benarkah? Lapor pemimpin. Hasil kompetisi besar itu memang agak membuat orang kurang ajar. Kalian tahu aku akan datang ke sini. Masih berani berbuat curang di depan mataku. Apakah kalian tidak menganggap aku sebagai pemimpin? Atau tidak menganggap puncak langit di belakangku? Pemimpin, tenangkan amarah Anda. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Benar. Mohon pemimpin tenangkan amarah. Kami, 4 keluarga besar memandang Bapak Pemimpin dan puncak langit dengan penuh hormat, seperti air sungai yang mengalir tiada henti. Bapak Pemimpin, kami juga korban loh. Ini semua salah si gadis penyihir ini. Dialah yang menyeret kami, 4 keluarga besar, ke dalam masalah. Semua salah dia. Kirana, jangan takut. Aku yang akan melindungimu. Si pecundang mana yang berani keluar? Puncak langit sangat hebat ya. Pemimpin, lihatlah gadis iblis kecil ini. Dia sudah diambang kematian, tapi masih begitu menantangmu. Sungguh tidak menghormatimu. Siapa yang berani menyentuhnya? Langkahi dulu mayatku. Kirana, jangan takut. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkanmu. Bodoh sekali. Sudah mau mati, masih bicara soal ikatan keluarga. Pemimpin marah. Keluargamu akan ikut mati bersamanya. Bos Kirana. Kenapa kau di sini? Tidak memberi tahu. Hamba sedikit pun. Apakah perjalananmu? Lancar. Lancar. Aku turun gunung dan menemukan ayah. Dan banyak sekali makanan enak. Mungkinkah tempat yang disebut Kirana itu adalah puncak langit? Instruktur Kirana ternyata berasal dari puncak langit.
Pantas saja begitu hebat. Kalian bertiga tadi bilang yang pertama, tapi kalian tidak mengakui si sampah itu bukan aku, Bos Kirana, kan? Pemimpin, kalau Anda suka anak kecil ini tidak perlu begitu memanjakannya. Dia tadi terus menggunakan ilmu iblis untuk mempermainkan kami. Tidak mengeluarkan satu jurus pun. Tidak keluarkan satu jurus pun, kalian masih kalah. Aku, Bos Kirana, cukup keluarkan satu jurus, tulang-tulang kalian akan hancur lebur. Aku tidak terima. Dia cuma gadis liar yang punya ibu tapi tak punya ayah. Dia mengandalkan usianya yang masih kecil untuk bertindak semaunya di sini. Apa katamu? Aku punya ayah dan ibu. Pemimpin Arjuna, sekarang Anda adalah pemimpin perkumpulan cahaya dan juga Tuan Puncak Langit, mewakili puncak bela diri wilayah barat. Bagaimana bisa berpikiran sempit, membiarkan seorang gadis liar yang asal-usulnya tidak jelas berbuat sewenang-wenang di wilayah barat kita? Kurang ajar. Siapa Bos Kirana ini sampai kau berani menilainya di sini? Bahkan jika tetua puncak langit datang sendiri harus bersikap hormat kepada Bos Kirana. 10 tetua agung. Bukankah itu hanya legenda Daksya? Mereka malah bersikap sangat hormat pada Kirana. Arjuna. Sayang sekali kau yang biasanya bijaksana. Kali ini begitu ceroboh. 10 tetua agung itu siapa? Bukan urusanmu untuk menebak-nebak maksud mereka. Begitu memihak pada gadis iblis kecil ini, khawatirnya 10 tetua agung kalau tahu juga tidak akan setuju, kan? Hanya dengan kemampuanmu, kau berani meragukan bosku, Kirana? Kenapa langit tiba-tiba gelap? Tekanan auranya sangat kuat. Jangan-jangan. Ya, pasti 10 tetua agung merasakan aura jahat di sini. Gadis iblis, ajalmu sudah tiba. Astaga, ternyata legenda itu benar. Selamat datang Tetua Lintang. Mohon beri kami keadilan dan basmi iblis ini. Tetua datang hadir. Lihatlah wanita jahat ini. Masih berani macam-macam? Tetua sudah datang. Lalu kenapa? Di hadapanku Kirana. Tetua. Juga harus tunduk patuh. Instruktur Kirana. Ternyata sangat hebat. Apa pemimpin Arjuna sudah gila? Mungkinkah? Ternyata Kirana memang disukai semua orang. Betul, mereka semua menyukaiku. Pemimpin Arjuna, aku ingin bertanya. Anda dan Kirana kenalan di puncak langit? Kami hanya bertukar pikiran sebentar. Kirana, kenapa kamu begitu hebat? Ada hal seperti itu? Sepertinya aku lupa. Hamba pelindung kanan perkumpulan cahaya sakti, hormat pada tetua. Kedatangan tetua hari ini sangat memuliakan kami. Hanya saja. Tetua, hari ini hanya Anda yang datang sendirian kan? Arjuna, aku datang hari ini untuk memberi hormat kepada pemuncak baru ini. Tapi pelindung kananmu ini, merasa kedudukanku tidak cukup? Tidak. Tetua jangan marah, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Arjuna, hari ini saya datang ke sini untuk melihat bagaimana pemimpin baru Anda melatih pasukan elit. Tapi saya lihat ini semua tidak ada bakat yang istimewa. Tetua Lintang. Jangan bicara terlalu cepat. Pertunjukan bagus segera dimulai. Oh. Bicaranya cukup besar. Kalau begitu silakan petarung terbaik perkumpulan cahaya tampil. Biar saya lihat. Tetua. Yang paling hebat di sini adalah dia. Ya, dialah yang nomor 1. Kamu juga datang? Guru. Lintang memberi hormat kepada guru. Guru, aku sangat merindukanmu. Tetua dari puncak langit semua memanggil Kirana sebagai guru. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Instruktur Kirana ini sebenarnya masih ada berapa banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Ini, apa yang terjadi? Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Shifu, bahkan jika kau pergi ke ujung dunia, aku akan menemukanmu. Ngomong-ngomong, Shifu, orang tuamu sudah ketemu? Sudah, mereka sangat baik padaku. Aku juga makan banyak makanan enak. Tetua Lintang, apa Tetua tidak keliru? Bagaimana mungkin dia adalah gurumu? Dia cuma seorang. Apa guruku? Aku bisa keliru? Kau meragukanku atau menghina guruku? Tetua-tetua. Bukan.
kami hanya merasa sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Kalian semut merasa sulit dipercaya? Lausie. Jangan pukul lagi. Tetua, tenangkan amarah. Instruktur Xie. Tadi menyinggung instruktur Kirana. Pantas dihukum mati. Tapi mohon tetua pertimbangkan kebaikan hati instruktur Kirana. Ampuni nyawanya. Bawa mereka pergi. Obati lukanya. Instruktur Kirana masih baik hati seperti dulu. Kalian tidak tahu. Dulu saat aku berada di puncak langit, terjebak dalam kebuntuan ilmu bela diri selama 100 tahun, tidak bisa bergerak sedikit pun. Bukan guruku mengajariku 1-2 jurus. Bagaimana mungkin aku bisa menembus misteri ilmu bela diri ini? Kalian semut berani meremehkan guruku. Tetua, ampunilah. Bawahan pantas dihukum mati. Tidak bisa membedakan yang penting. Instruktur Wira. Kau mau berlutut atau mau mati? Pemimpin, aku tidak bisa membedakan yang penting. Aku tahu aku salah. Pemimpin Arjuna, maaf. Saya tidak mengenali kebesaran Anda. Telah menyinggung pemimpin Arjuna. Menyinggung. Mereka meskipun agak jelek, tapi saya tidak suka berlutut-lutut. Aturan aliran cahaya tidak boleh dilanggar. Benar, Kirana. Kamu terlalu baik hati. Jika serangga seperti ini tidak dihukum berat, mereka akan meremehkanmu nanti. Mereka meskipun kungfunya tidak bagus, tapi juga tidak perlu mati. Ya. Kirana. Pencarian ibumu, serahkan saja pada aliran cahaya kami. Pemimpin Arjuna. Istri saya bernama Melati. Apakah kalian tahu di mana dia? Melati, apakah Melati dari keluarga Liu? Benar. Dia sudah hilang sejak 8 tahun lalu. Sekarang kami juga tidak tahu di mana dia. Tidak apa-apa. Wajar jika tidak ditemukan. Ya, kita harus pergi mencari ibu bersama-sama. Baik. Ayah, cepat minggir. Siapa yang berani bertindak semena-mena di sini? Kirana, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Ya. Siapa yang berani menyelinap menyerang guruku? Aku akan cari tahu. Aku akan menghancurkan jiwamu sampai tak bersisa. Berkelahi. Utusan Timuraya, Dakisi, datang untuk menyampaikan surat tantangan. Untuk menentukan siapa yang lebih unggul antara kalian dari Barataya dan kami. Ini surat tantangannya, turnamen antara Timur dan Barat. Yang kalah harus tunduk. Timuraya, kalian pantas? Aku mempertimbangkan bahwa Kita semua adalah rakyat Dacia. ingin bertanding secara sportif. Tindakanmu ini terlalu arogan. Pemimpin Arjuna, kau terlalu naif. Timur dan Barat telah bersaing selama ratusan tahun. Sooner or later, a winner must be decided. Bukankah ini kesempatan yang tepat? Bagaimana? Apakah aliran cahaya Barataya yang terhormat takut? Hei, panah gelap tadi. Hampir melukai putriku. Cepat minta maaf padanya. Dia, pantaskah aku minta maaf padanya? Tidak peduli kau dari Timuraya atau Barataya, kau baru saja melukai guruku. Sekarang kau menghinanya. Hari ini adalah hari kematianmu. Hanya dengan dirimu, kau tidak punya kemampuan untuk menentukan hidup matiku. Sangat sombong. Kalau begitu lihat saja, apakah kau punya kemampuan itu? Teknik apa ini? Benar-benar belum pernah kudengar. Sangat aneh. Ilmu yang sangat aneh. Sama sekali tidak seperti ilmu bela diri aliran utama. Bahkan sudut dan kecepatannya sangat licik. Dulu aku pernah dengar sebuah rumor. 8 tahun lalu datang seorang ahli bela diri luar biasa dari wilayah timur. Khusus melatih ilmu sesat. Ilmu semacam ini bisa membuat seseorang dalam waktu singkat kekuatannya meningkat drastis. Ternyata rumor itu benar. Melatih ilmu bela diri seperti ini perlu membakar darah dan esensi hidup sendiri. Memaksa meningkatkan kekuatan diri. Itu sama saja dengan menguras nyawa. Semakin dalam dilatih, semakin cepat matinya. Ayah, jangan pergi belajar itu. Kirana akan ajari ayah yang lebih baik. Bisa juga menguatkan tubuh. Tenang saja, Kirana. Ayah ini pasti tidak akan menyentuh ilmu bela diri sesat ini. Tetua Puncak Langit. Hanya punya kemampuan segini? Sungguh mengecewakan. Kalau kamu bersikeras mencari malu,
maka aku akan tunjukkan padamu kekuatan Baratayaku. Hanya jurus-jurus licik yang tidak pantas ditampilkan. Di hadapan kekuatan mutlak tidak ada artinya. Ilmu wanita ini aneh, setiap jurus mematikan, kejam dan licik. Tidak sederhana. Kalian orang Timuraya sungguh kejam. Jalan. Lumayan menarik. Serahkan nyawamu. Tetua, kamu cuma menggelitiku. Lintang, hati-hati. Hati-hati, telapak tangannya beracun. Jalang. Ayah, jangan pergi. Tidak boleh, aku harus memberinya pelajaran. Ayah, tante ini dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh racun. Bahkan Lintang saja tidak bisa mengalahkannya. Kalau ayah pergi, cuman akan terluka. Gunakan tenaga dalam segera. Tutup titik tanjong dan meridian jantung. Lalu keluarkan 3 tetes darah beracun. Racunnya akan hilang. Baik, paham, Guru. Terima kasih, Guru. Gadis kecil, bagaimana bisa kamu menyembuhkan racun dingin alam bakaku? Tante, dasar jelek. Aku nggak akan kasih tahu. Dasar anak kecil tak tahu diri. Aku akan mengirimmu ke alam baka sekarang. Turnamen besar Barataya Timuraya belum dimulai. Kau sudah melukai orang dari Barataya. Kau sama sekali tak menghormati aliran cahaya. Cuma sekumpulan sampah seperti kalian. Bahkan aku saja nggak bisa kalahkan. Mau menantang kami dari Timuraya? Aku sarankan kalian, lebih baik mengaku kalah saja. Jadi anjing kami di Timuraya. Mungkin kalau nenek ini lagi baik hati, aku kasih kalian beberapa tulang. Dasar perempuan brengsek. Di sini mulutmu kotor sekali. Sok menggertak. Lihat, aku akan menyobek mulutmu. Tenang, lukamu belum sembuh, bukan tandingannya. Jangan mati sia-sia. Masuk akal. Untuk menghadapi siluman seperti ini, biarkan aku yang urus. Datang lagi yang mau mati. Juara pertama di papan peringkat bela diri Barataya. Guntur, silakan beri pelajaran. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan bulan purnama. Kesempatan sudah diberi, tapi kamu tetap tidak becus. Guntur ini kan juara pertama, papan peringkat bela diri Barataya kita. Apa sih monster wanita ini? Siapa lagi di sini yang mau maju dan mati? Racun ini lebih parah dari yang kualami, sepertinya. Racun di dalam tubuhmu sudah dihilangkan. Cukup jalankan tenaga dan atur napas, lalu istirahat beberapa hari, pasti sembuh. Terima kasih, Instruktur Kirana. Ayo pergi. Kalian orang Timuraya keterlaluan, sangat kejam. Bapak tidak bisa mengalahkannya. Tenang, Kirana. Bapak akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk menuntut keadilan bagi Barataya. Kamu si sampah, masih mau ikut-ikutan cari perhatian? Kau si pecundang, mau ikut-ikutan jadi pahlawan? Kalau kau memang ingin mati, aku akan mengantarmu ke alam baka. Hentikan, jangan ganggu ayahku. Apa? Si penyihir wanita ini dipukul mundur oleh Instruktur Kirana hanya dengan 1 jurus. Ini tidak mungkin. Tapi, Guntur saja tidak bisa bertahan 3 jurus. Kirana. Instruktur Kirana. Dia masih anak-anak. Jangan-jangan Kirana tidak hanya mengerti teori bela diri, tapi juga benar-benar bisa bertarung? Ayah, apa ayah sakit? Ayah baik-baik saja. Ayah, cepat turun. Tidak, ayah akan tetap di sini. Ayah akan melindungimu. Aditya,
Kau cepat turun. Kalau kau di sini, instruktur akan terganggu konsentrasinya. Gadis kecil, terima 1 jurus lagi dariku. Jangan-jangan kau benar-benar... Jadi kamu benar-benar... Guntur Wijaya tidak mau jadi saudara dengan orang jelek. Kalau dia benar-benar... Lalu si sampah ini... Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Biarkan pemimpin wilayah timur tahu. Sudah, hari ini sudah cukup unjuk gigi. Turnamen antara timur dan barat akan kami ikuti. Cepat pergi. Anak kecil yang pandai bicara. Penghinaan hari ini di turnamen antara timur dan barat. Aku pasti akan balas berlipat ganda. Aku pasti akan balas berlipat ganda. Anak ini sangat misterius. Aku kira serangan di puncak langit itu sudah batas kemampuannya. Ternyata itu hanya secuil saja. Barataya diselamatkan. Guntur, ayah sangat bangga padamu. Hari ini melihat guru bertindak. Baru tahu masih ada yang lebih hebat, tingkat guru. Kami tidak bisa mengejar. Bos Guntur, hari ini untung ada kamu. Kalau tidak, muka Barataya akan hilang semua. Semuanya. Aku, Agung Surya, sekarang umumkan daftar juara Barataya Guntur Wijaya juara pertama. Apakah ada yang keberatan? Kami sama sekali tidak keberatan. Baik. Mulai hari ini, Klan Wijaya menjadi keluarga nomor 1 di Barataya. Bagus sekali, Klan Wijaya jadi nomor 1. Bagus sekali, Klan Wijaya kami jadi juara pertama. Pelatih Guntur, sebelumnya, kami berdua banyak bersalah. Semoga Anda tidak menyimpan dendam atas kesalahan kami. Jangan terlalu serius dengan kami. Juara pertama ini benar-benar hanya pantas untukmu. Kami tahu salah. Silakan hukum kami, pelatih Guntur. Guntur biasanya tidak memendamnya. Ini bagus sekali. Bos Guntur, cepat makan. Ini semua disiapkan sesuai kesukaanmu. Bos Guntur, sebelumnya di puncak langit, aku banyak bersikap kurang ajar. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum 3 gelas. Sebagai permintaan maafku padamu. Kalau begitu, gelasku ini juga untuk meminta maaf kepada pelatih Guntur dan kepala Klan Wijaya. Guru Fajar, pemimpin agung, terlalu berlebihan. Ayo Guntur. Paha ayam kesukaanmu. Cepat makan. Pelatih Guntur, sekarang kamu juga sudah lihat orang-orang dari Timur Raya ini datang dengan sangat agresif. Tidak lama lagi akan ada turnamen antara Timur dan Barat. Saat itu nanti, apakah kamu bersedia untuk Barataya kami memberikan kontribusi? Orang Timur Raya terlalu jelek. Aku tidak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Kalau Anda tidak pergi, lalu bagaimana nasib wilayah barat kita? Keluarga Aditya kalian. Baru saja menjadi keluarga terbesar di wilayah barat. Kalau wilayah barat kalah, wilayah timur pasti akan pertama kali. Langsung menyerang kalian. Orang wilayah timur jelek-jelek banget. Aku nggak mau pergi. Kirana tetap lebih suka kakak-kakak yang cantik. Aditya, Anda lihat, Anda harus banyak membujuk Kirana. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh wilayah barat kita. Pemimpin sakti. Kirana selama ini sudah terlalu banyak menderita. Hal yang tidak ingin dia lakukan, aku juga tidak akan memaksanya. Kelangsungan hidup wilayah barat memang penting. Tapi sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan putriku ini. Aditya, perasaanmu bisa aku mengerti. Tolong bantu kami tanyakan lagi. Anggap saja membantu ribuan rakyat wilayah barat kami. Jika Kirana benar-benar tidak setuju, Kami pasti tidak akan memaksa. Tidak akan memaksa. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Kirana, nih, paha ayam kesukaanmu. Ayah, kamu datang untuk membujukku ya. Ayah cuma setelah melihatmu langsung teringat ibumu. Selama ini ayah sudah mencari di seluruh wilayah barat, tapi tidak menemukan jejak ibumu. Menurutmu jangan-jangan dia ada di wilayah timur? Jangan-jangan ibu ada di wilayah timur?
Ayah cuma menduga-duga, tapi selama ada sedikit kemungkinan, ayah ingin pergi mencari. Kirana juga mau ke wilayah timur cari ibu. Pemimpin Arjuna. Saya sudah kembali. Kamu cuma pergi ke wilayah barat untuk mengirimkan surat tantangan. Bagaimana bisa terluka parah seperti ini? Di wilayah barat muncul seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Di wilayah barat selain Arjuna, siapa lagi yang bisa melukaimu sampai seperti ini? Bukan Arjuna. Dia adalah guru 10 tetua. Saya terluka karena dia, guru 10 tetua. Tidak hanya itu. Di kompetisi besar wilayah barat, keluarga Aditya meraih juara pertama. Aditya itu entah pakai cara apa, bisa membuat ahli itu mengakuinya sebagai ayah. Aditya mengakui seorang anak perempuan. Iya. Aditya itu tidak punya prestasi apa-apa. Sekarang malah belajar menjilat, mengakui orang lain sebagai anak untuk memperkuat keluarganya. Kalau begitu, di kompetisi besar timur dan barat besok, aku pasti akan membuat si pengganti anak perempuanku yang brengsek itu membayar mahal. Kirana, ini loh, ayah beliin khusus buat kamu. Kue kembang goyang, coba rasain. Makasih ayah, ayah juga makan. Aditya, apa karena si anak haram ini kamu jadi nggak cari anak kita? Orang-orang tak berguna dari wilayah barat. Siapa yang berani lawan aku? Aku yang akan hadapi kamu. Aku ingat kamu, instruktur Wira. Waktu itu bahkan nggak berani terima tantanganku. Hari ini berani banget ya, masih berani naik cari pukulan. Waktu itu karena aku lagi terluka. Wilayah barat kami punya banyak orang hebat. Ngapain kami yang turun tangan? Selama sebulan ini aku siang malam pelajari jurus dan gaya bertarungmu. Hari ini, pasti kamu yang kalah di tanganku. Nggak tahu diri. Jangan banyak omong. Terima ini. Ilmu silat Kak Wira sudah jauh meningkat. Asal si perempuan iblis ini nggak pakai jurus licik dan busuk, belum tentu Kak Wira kalah. Perempuan iblis masih mau pakai racun. Ayo. Hebat, Kakak Wang. Penyihir itu hampir tidak tahan lagi. Guntur, coba yang ini. Ayah, instruktur Wira akan kalah. Masa sih, bukannya instruktur Wira masih unggul? Langkahnya sudah kacau, tenaga dalamnya juga tidak stabil. Paling-paling hanya bisa tahan 3 jurus lagi. Apa? Kau. Sudah sebulan mempelajari jurusku. Cuma segini. Menurutku, dia memang benar-benar tidak berguna. Itu racun penghancur tulang dari Timuraya. Racun ini tidak ada penawarnya. Kau cukup berpengetahuan juga. Inikah caranya kalian di Timuraya? Bertarung? Wasit. Memakai racun, perbuatan hina seperti ini apakah sesuai aturan? Wasit, aku tanya. Di aturan pertandingan besar ini ada larangan pakai racun? Tidak ada. Terus apakah dia mati dalam pertarungan ini? Juga tidak. Kalau sudah naik ring, hidup mati ditakdirkan. Bahkan racun dingin alam bakaku saja tidak bisa ditahan. Masih berani tantang kami Timuraya? Bahkan kalau sampah ini mati, itu karena kemampuannya memang payah.
Kamu pengecut licik. Terus kenapa? Dia sebentar lagi akan mati. Wah, repot nih. Tutup meridian jantungnya lalu keluarkan racunnya kan selesai. Akhirnya kamu bertindak. Aku ingat sekarang. Waktu itu di aliran cahaya, kamu juga yang melukaiku. Gadis kecil, matilah. Sekeping kue punya kekuatan sehebat ini. Menang. Instruktur Kirana hebat. Satu jurus. Sepotong kue Songhua langsung mengalahkan penyihir wilayah timur. Kekuatan seperti ini belum pernah kudengar. Untungnya Kirana datang. Kalau tidak, hari ini wajah wilayah barat akan memalukan. Pemimpin Arjuna, bajingan kecil ini menghina kita seperti ini. Kenapa kau belum bertindak? Apa kita biarkan dia bertindak semaunya? Sampah. Kalau tahu kau mudah dikalahkan, seharusnya aku yang maju. Daripada buang-buang waktu. Anak kecil, jurusnya lumayan. Aku yang akan menghadapimu. Instruktur Kirana, hati-hati. Dia adalah utusan kanan wilayah timur, Kuyang. Ilmunya sangat aneh, bisa menyedot tenaga dalam orang. Jangan sampai telapak tanganmu bersentuhan dengannya. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Kebetulan bisa menghadap pemimpin untuk meminta imbalan besar. Hehehe. Kalian orang wilayah timur jelek sekali. Aku nggak mau bertarung dengan kalian. Anak kecil yang pintar bicara. Karena kau tidak berani berdiri, maka aku akan berurusan dengan bosmu. Tears membiar tuh jurus dariku. Ternyata kamu juga nggak terlalu lemah. Anda terlalu sombong, bukan? Bagus. Kekuatan pemimpin Arjuna sangat kuat dan ganas. Gagah perkasa. Kirana, menurutmu pemimpin Arjuna akan menang? Hanya tinggal satu tarikan napas, tidak akan bertahan lama. Arjun, Tengu Soleil lumayan bagus. Itu ilmu pelarut tenaga dalam. Tenaga dalam pemimpin Arjuna disedot. Sial, jika tenaga dalam pemimpin Arjuna habis disedot, dari sekarang dia akan seperti orang cacat. Ayah pasti tidak mau dia menjadi orang cacat. Kirana. Anak kecil. Kau hanya butuh satu jurus untuk menghancurkan teknik penghancur kekuatanku. Dasar jelek, sungguh tidak tahu aturan. Sembarangan menyerap energi orang lain. Instruktur Kirana ini luar biasa. Bahkan, Kuyang yang tak bisa dikalahkan pemimpin Arjuna ternyata bisa dipukul mundur olehnya dengan satu jurus. Ilmu sehebat ini, aku belum pernah melihatnya. Kekuatannya sangat dalam dan tak terukur. Kekuatan wanita ini sepertinya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Gadis kecil, serahkan nyawamu. Aduh, cambuk baja hitam Kuyang, konon tak ada yang selamat dari cambuknya. Tak ada yang bisa menahan serangan cambuknya secara langsung. Aku kasih kau kesempatan. Kau yang menyerang duluan. Kalian orang timur raya kok jelek-jelek amat. Aku nggak mau bertarung dengan kalian. Cari mati. Kirana, hati-hati.
Tertangkap. Instruktur Kirana menangkapnya dengan satu tangan saja. Cambuk besi hitam kuyang. Konon katanya, bahkan batu gunung bisa hancur dengan satu pukulan. Kamu adalah yang pertama yang bisa menangkap cambukku. Benarkah? Kalau begitu, kamu harus lebih banyak berlatih. Bahkan Arjuna tidak bisa menangkap cambukku dengan mudah seperti ini. Kamu benar-benar monster. Aditya, kamu memang hebat. Menemukan monster seperti ini untuk menjadi anak perempuanmu. Apakah ini keberuntungan? Aku coba saja, maka akan tahu. Gyoku! Adi hadir. Si jelek berani-beraninya mencuri Gyoku. Gyok. Dasar iblis kecil. Tidak hanya merebut identitas putriku, sekarang bahkan barang-barang putriku pun kau rampas. Iblis kecil, serahkan nyawamu. Pemimpin akhirnya bertindak. Bunuh anak haram ini. Mulai sekarang, Barataya akan menjadi batu loncatan Timuraya. Hahaha. Bahkan pemimpin Timuraya turun tangan sendiri. Pemimpin ini sangat misterius. 8 tahun lalu ia tiba-tiba muncul di Timuraya. Konon dengan kekuatannya sendiri, ia mengintegrasikan berbagai sekte besar. Kekuatannya tak terukur. Instruktur Kirana dalam bahaya. Pergi, aku mencari Gyoku. Maksudmu ini? Kembalikan Gyoku. Jika kau mengalahkanku, aku akan memberimu giok itu. Aku yang akan melakukannya. Melatih kamu ya. Kaget lihat aku. Melatih. Aku sudah mencarimu 8 tahun. Kamu ibuku ya? Aditya, kamu bukan cuma cari anak haram kecil. Kamu bahkan kasih liontin giok Kirana padanya. Apa kamu pernah mikir putri kita? Bukankah dia putri kandung Aditya? Iya, dia dan ibu. Persis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ibu, kamu baik-baik saja. Aku obati lukamu. Apa? Kamu, Tanah, kamu benar-benar Kirana kami. Dia benar-benar Kirana. Ibu aku kangen banget sama kamu. Melatih Kirana. Kenapa kamu bohongin aku? Masih perlu ditanya? Tentu untuk bangkitkan Timuraya.
Dulu cuma karena aku terlalu lembut. Nggak bunuh anak haram ini. Kamu pantas mati. Wasit. Turnamen antara Timur dan Barat. Hasilnya sudah jelas kan? Turnamen antara Timur dan Barat kali ini Barataya menang.